Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatoni dengan NIM 2306-127107 dari jurusan Agribisnis, mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, jadi perencanaan penyuluhan pertanian itu ialah proses merancang program penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola pertanian mereka. Nah, selain itu, tujuan utamanya adalah untuk membantu petani memahami dan mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik, inovatif, dan keberlanjutan. Nah, jadi gunanya itu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan ekonomi petani tersebut. Nah, itulah pengertian dari perencanaan penyuluhan pertanian. Untuk unsur-unsur perencanaan penyuluhan pertanian, yang pertama itu ada tujuan dan sasaran, yang kedua identifikasi masalah dan kebutuhan, yang ketiga materi penyuluhan, dan yang terakhir metode penyuluhan. Nah, sebenarnya masih ada lagi unsur-unsur dari perencanaan penyuluhan pertanian ini. Nah, saya hanya mengambil 4 unsur yang menurut saya penting. Nah, jadi yang pertama itu tujuan dan sasaran. Nah, yang dimana itu penentuan apa yang ingin dicapai oleh program penyuluhan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta siapa yang menjadi sasaran utama, atau petanikah, kelompok petanikah, atau masyarakat pertanian. Yang kedua itu ada identifikasi masalah dan kebutuhan. Nah, yang dimana analisis masalah yang dihadapi oleh petani serta kebutuhan mereka terhadap informasi, teknologi, dan bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, materi penyuluhan. Nah, yang dimana pemilihan materi atau teknologi yang akan disampaikan dalam program penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal petani. Nah, jadi materi penyuluhan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal petani tersebut. Dan yang terakhir ada metode penyuluhan, yang dimana caranya yaitu teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada petani seperti diskusi kelompok, penyuluhan lapangan, atau penggunaan media. Nah, itulah unsur-unsur perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, dalam tahap perencanaan penyuluhan pertanian itu terdiri dari perumusan program perencanaan kegiatan penyuluhan, penulisan program penyuluhan pertanian, pengesahan program penyuluhan pertanian. Nah, dari perumusan program perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian itu yang dimana menyusun program berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi petani, menentukan tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, penulisan program. Nah, yang dimana mendokumentasikan rencana kegiatan secara rinci, termasuk jadwal, lokasi, metode, sumber daya, dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan penyuluhan tersebut. Dan yang terakhir, pengesahan program, yang dimana mengajukan program untuk disahkan oleh pihak berwenang agar mendapatkan dukungan dan kewenangan resmi dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut. Nah, itulah tahap-tahap perencanaan penyuluhan pertanian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perencanaan penyuluhan pertanian. Yang pertama, kebutuhan dan masalah petani. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki karakteristik pertanian yang berbeda, baik dari segi jenis, komoditas, teknik budidaya, maupun kendala yang dihadapi. Seperti keterbatasan lahan, sumber daya air, hama, atau kurangnya akses ke pasar. Yang kedua, sumber daya manusia.
kualitas dan kuantitas tenaga penyuluhan pertanian itu sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan, yang dimana penyuluh yang terlatih, berpengetahuan luas, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih mampu menyampaikan informasi dan teknologi yang relevan kepada petani. Yang selanjutnya itu kondisi sosial dan budaya. Nah, jadi setiap komunitas petani memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka merespon program penyuluhan, yang dimana faktor-faktor itu seperti bahasa, norma sosial, sistem kepercayaan, dan pola interaksi dalam masyarakat yang dimana harus dipertimbangkan dalam merencanakan program penyuluhan. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, selanjutnya contoh penerapan penyuluhan pertanian di Badan Penyuluhan Pertanian atau BPP. Yang pertama, penggunaan teknologi pertanian. Nah, jadi Badan Penyuluhan Pertanian memperkenalkan teknologi modern seperti sistem irigasi tetes, penggunaan sensor tanah untuk memantau kelembapan, serta aplikasi drone untuk memetaan lahan dan penyebaran pupuk. Nah, jadi penyuluh pertanian itu membantu petani dalam memahami dan menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan hasil panen petani dalam menanam. Selanjutnya, pelatihan dan bimbingan teknis. Penyuluh memberikan pelatih secara berkala kepada petani mengenai praktis budidaya yang baik. Nah, seperti cara pemupukan yang tepat, rotasi tanam, serta pengendalian hama secara terpadu. Dalam pelatihan ini, itu sangat penting agar petani dapat menerapkan teknik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada penerapan pertanian organik, yang dimana Badan Penyuluhan mendukung petani dalam beralih ke pertanian organik dengan memberikan panduan tentang pengelolaan lahan tanpa menggunakan bahan kimia, komposisi pupuk organik, dan cara pengendalian hama alami, yang dimana dari pengendalian tersebut membantu meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar internasional bagi petani tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan kelompok tani dan koperasi. Jadi penyuluh itu juga berperan dalam membantu dan mengembangkan kelompok tani serta koperasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, akses terhadap pasar, serta meningkatkan daya tawar petani. Jadi, melalui program tersebut, petani dapat mengakses modal dan sumber daya dengan lebih mudah. Nah, jadi itulah contoh-contoh penerapan penyuluhan pertanian yang ada di BPP. Nah, untuk contoh jurnal yang saya bisa ambil, yang dimana judulnya itu proses perencanaan program penyuluhan pertanian tingkat negeri di Kabupaten 50. Nah, ini adalah contoh jurnal yang saya bisa tampilkan. Nah, untuk contoh jurnal yang saya ambil ini, saya mendapatkannya di Google Scholar. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, jadi perencanaan penyuluhan pertanian adalah proses strategis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas petani dalam mengelola sumber daya pertanian. Jadi perencanaan ini itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta memperbaiki kesejahteraan petani melalui transfer pengetahuan dan teknologi yang tepat. Jadi dalam perencanaan penyuluhan, langkah-langkah utama meliputi itu identifikasi masalah dan kebutuhan petani, penentuan sasaran dan tujuan penyuluhan, pengembangan materi dan metode yang sesuai dengan pelaksanaan penyuluhan, serta evaluasi hasil yang diperoleh.